Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Surya Fadilah, NIM 124240071, kelas SIB dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Industri, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Manajemen Basis Data dengan judul Sistem Basis Data Kebun Binatang. Topik yang akan saya bahas terbagi menjadi 8. Yang pertama latar belakang, tujuan, ERD, RAT, gambar implementasinya, perencanaan basis data, keamanan basis data, dan kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Kenapa saya memilih studi kasus dari kebun binatang ini? Saya menempatkan sebuah kebun binatang ini dalam menghadapi tantangan dalam mengelola data pengunjung, tiket, interaksi dengan hewan, dan perawatan hewan secara manual yang menghambat efisiensi operasional dan analisis data. Dengan dibuatnya sistem basis data yang terstruktur, kebun binatang dapat mengintegrasikan semua informasi penting, catat aktivitas pengunjung, pembelian tiket, kunjungan hewan, dan perawatan pekerja. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk menjaga kesejahteraan hewan dan meningkatkan pengalaman dari si pengunjung. Selanjutnya, tujuan untuk apa ada sistem basis data ini dan apa tujuan dari saya membentuk basis data ini. Yang pertama, itu dapat meningkatkan efisiensi manajemen tiket. Dengan adanya sistem basis data, pengolahan atau pencatatan dalam manajemen tiket itu tidak lagi secara manual, melainkan dapat lebih mudah dan lebih efisien. Yang kedua, dapat mendokumentasikan aktivitas kunjungan. Jadi selain untuk manajemen tiket, ketika ada sebuah kunjungan ataupun sebuah pengunjung yang mengunjungi hewan, itu dapat didokumentasikan atau dapat dicatat sehingga tidak akan terjadi kerusuhan ataupun sebuah masalah yang dihadapi oleh kebun binatang tersebut. Yang ketiga itu ada pengelolaan perawatan hewan. Jika sistem basis data ini ada, maka seluruh perawatan hewan mulai dari hewan yang bermacam-macam seperti contohnya monyet, contohnya harimau, itu akan dicatat dan akan didokumentasikan dengan baik. Dan hal ini bisa membedakan hewan apa yang perlu perawatan apa dan perawatannya seperti apa. Nanti dokternya pun akan berbeda. Yang keempat, itu ada pengawasan dan dokumentasi pekerja. Dengan adanya sistem basis data ini, tidak ada pekerja yang tidak bekerja sesuai dengan job desk-nya. Tidak ada pekerja yang menye-menye dan sebagainya, karena seluruh aktivitas dari pekerja itu akan didokumentasikan dan akan diawas oleh si manajer. Dan yang terakhir itu integrasi data untuk analisis. Integrasi data itu menggabungkan keseluruhan data yang ada seperti di pembelian tiket, di aktivitas kunjungan, di perawatan hewan, dan juga di dokumentasi pekerja. Dan semua hal ini diintegrasikan menjadi satu dan digunakan untuk sebuah analisis ke depannya. Apakah kebun binatang ini semakin sukses, apakah kedepannya akan seperti apa, dan ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari si owner atau pemilik dari kebun binatang tersebut. Yang ketiga
ada di Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada uh, 3 alur. Yang pertama itu pengunjung membeli tiket. Kita lihat di diagram atau entitas pengunjung. Di sini ada pengunjung yang membeli tiket. Jadi ada 2 entitas, yaitu pengunjung dan tiket, dihubungkan dengan relasi membeli di situ. Dan di situ kardinalitasnya itu one to one. Yang kedua itu pengunjung mengunjungi hewan. Di situ ada entitas pengunjung dan entitas hewan. Dan karena kardinalitasnya itu many to many, maka diperlukan satu relasi atau satu relasi asosiatif yang menghubungkan daripada keduanya. Maka di sini dibuatlah tabel atau entitas asosiatif kunjung. Yang ketiga itu ada pekerja merawat hewan. Nah, di diagram tersebut ada 2 entitas lagi, yaitu pekerja dan hewan yang paling bawah. Pekerja dan hewan itu kardinalitasnya many to many, karena pekerja dapat merawat berbagai macam hewan dan satu hewan bisa dirawat oleh beberapa pekerja. Maka diperlukan satu relasi atau satu entitas yang menghubungkan antara keduanya atau bisa disebut sebagai entitas asosiatif. Maka dibuatlah entitas asosiatif perawatan. Yang keempat itu ada relasi antar tabelnya atau RAT. Di sini kita lihat tiket dan pengunjung itu dihubungkan dengan primary key dari tiket mengirim satu foreign key ke pengunjung. Kenapa begitu? Karena relasi antar pengunjung dan tiket itu one to one. Jika ada satu entitas one to one, maka salah satu dari entitas tersebut harus mengirim PK menjadi FK ke salah satu entitas. Dan yang kedua itu ada relasi antara pengunjung dan kunjung. Itu one to many. Kenapa one to many? Karena pengunjung dan hewan itu many to many. Sedangkan oleh karena itu many to many itu perlu ada satu entitas penghubung seperti yang saya jelaskan tadi di ERD yang namanya tabel kunjung. Maka primary key dari pengunjung dan juga hewan itu akan mengirim primary key-nya menjadi foreign key di tabel kunjung. Dan ada relasi antara hewan dan perawatan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, hewan itu berkardinalitas many to many dengan pekerja. Oleh karena itu dibutuhkan satu entitas asosiatif yaitu perawatan. Nah, jadi hewan keperawatan itu one to many dan perawatan ke pekerja itu many to one. Sehingga primary key daripada hewan dan pekerja itu mengirimkan primary key-nya menjadi foreign key ke tabel perawatan. Dan yang kelima ini ada gambar implementasinya. Di sini ada pengunjung yang mengirim ID pengunjung atau primary key-nya menjadi foreign key di tabel kunjung. Begitu juga dengan tiket yang mengirim primary key-nya menjadi foreign key ke tabel pengunjung. Di sini juga ada perawatan yang memiliki satu primary key dan 2 foreign key dari tabel hewan dan pekerja. Dan yang keenam ini ada rancangan basis data. Nah, rancangan basis data itu pertamanya dibuat dari membuat database atau membuat basis data itu sendiri. Di sini ada satu query
yang dijalankan yaitu create database kebun binatang. Dan setelah database itu dibuat, maka kita gunakan dengan query use kebun binatang. Yang kedua, kita membuat tabel. Setelah basis data itu dibikin dan digunakan, tentunya kita harus menambah tabel agar basis data tersebut dapat dikatakan layak sebagai basis data. Di sini ada tabel tiket dengan query create table ticket, ID tiket, varchar. Varchar itu adalah tipe data dari ID tiket tersebut. Di sini digunakan primary key karena ID tiket ini merupakan primary key dari si tabel tiket. Yang kedua ada jenis tiket, tanggal pembelian, dan juga harga. Dan yang kedua itu ada tabel pengunjung. Query-nya yaitu create tabel pengunjung dengan ID pengunjung sebagai primary key-nya. Dan di sini ada ID tiket dengan menggunakan ada ID tiket yang menjadi foreign key dari di pengunjung dari si tabel tiket tersebut dengan query constraint fkid tiket foreign key ID tiket references tiket dalam kurung ID tiket. Dan seterusnya ada nama pengunjung, usia, dan juga jenis kelamin. Masih dalam pembuatan tabel, di sini ada tabel ketiga, yaitu ada tabel hewan. Di sini ada ID hewan sebagai primary key-nya dan ada nama hewan